adalah gembalaku akan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berbukit hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Sekarang mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Sambut dengan lagu Seperti Rusa Rindu Sungai.
Sebenarnya suaranya gede. Seperti Yerusalem, sungai bersarinya, sungai jiwaku rindu kepadamu. Hasrat hatiku rindu menyembah. Ya, silakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Joni, Pak Pendetaku. Kita akan berdoa sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah hasrat hati kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber segala yang kami perlukan. Bahkan untuk kebenaran firman-Mu, Engkaulah firman, kebenaran itu Tuhan, yang ada di dalam setiap kehidupan kami, yang tinggal di dalam kami, dalam otoritas kuasa roh-Mu yang memimpin kami di dalam kebenaran firman. Bapak, terima kasih, kami sambut Tuhan hadirat-Mu sejak kami dapat memuji bersama berkumpul. Kami sambut berkat kesatuan kami, karena dalam kesatuan kami Engkau sedang perintahkan berkat turun saat sore hari ini juga. Sehingga setiap kami dalam setiap detik, menit, jam kami bersama-sama, Roh Kudus-Mu bekerja memenuhi apa yang kami perlukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba-Mu yang setia melayani Engkau. Dan sore ini kami serahkan seluruh pemberitaan ini sehingga setiap kami yang mendengar, hamba yang menyampaikan juga menerima setiap berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan menaikkan doa ini. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Saya
sampaikan salam rindu saya sore ini untuk Bapak Ibu semua karena saya sadar saya seringkali bolos sekolah, tidak masuk kelas. Jadi lama ya saya murid yang nakal nih. Eh, ya, tapi mungkin pasti naik kelas terus, naik kelas. Jaminannya naik kelas. Ya, saya nggak tahu dengan Oma Grace suka bolos nggak ya. Ya, puji Tuhan kita sama-sama. Saya ingin berbagi satu kebenaran firman Tuhan sore ini yang kiranya dapat menjadi bagian dari setiap berkat buat kita bersama-sama. Saya mengambil sebuah judul dari satu kebenaran firman Tuhan. Saya akan tampilkan slide-nya. Ya, ya. Dari eh, slide ini saya sungguh melihat bagaimana eh, saya ingin menyampaikan satu kebenaran yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan kita di dalam pelayanan kita. Saya membacakan dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13 dalam bahasa Indonesianya dituliskan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dalam ayat 12, di sana dikatakan kita yang mengerjakan keselamatan. Ayat 13 di sana dituliskan bahwa Allah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan apa saja yang kita lakukan menurut kerelaannya. Allah yang mengerjakannya di dalam kita. Itu sebabnya di dalam bahasa Inggris saya mengambilnya sebagai sebuah tema yang menyatakan bahwa Allah eh, bahwa kita dapat mengerjakan sesuatu eh, pekerjaan sebagaimana diperintahkan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatan kita. Tetapi dari kedua ayat ini saya ingin mengajak kita justru mendasarinya dengan bagaimana semua dimulai dari work in. Apa yang terjadi di dalam kita. Apa yang menggerakkan kita. Apa yang mendorong kita. Apa yang memotivasi kita. Ternyata semua hal yang kita pikirkan, kita perkatakan, kita lakukan, semua harus didasari apa yang masuk lebih dahulu. Yang bekerja di dalam kita. Baru kita dapat melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebabnya saya percaya bahwa hal ini sangat penting bagi kita bersama-sama Bapak Ibu, bahwa kita harus lihat bagaimana Allah membawa kita dan Allah yang sudah melakukan terlebih dahulu segala sesuatu di dalam kita. Haleluya. Nah, sorry. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang workout yang kita kerjakan. Satu peringatan firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat ke-8 dan ke-9, ayat yang terkenal buat kita, dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Diawali dari ayat yang pertama tadi di Filipi, kerjakan keselamatanmu. Lalu ayat ini mengingatkan bahwa semua yang dapat kita kerjakan bukan hasil usahaku, tetapi oleh iman. Bukan hasil pekerjaanku, tetapi karena itu semua dikerjakan dari pemberian Allah, anugerah Allah. Because by grace you have salvation through faith, and that not of yourself.
It is given by God, not by works, so that no man may take glory to himself. Ada bahasa Indonesia yang mudah untuk dibaca dalam BIMK, versi BIMK dikatakan, kalian sudah diselamatkan oleh Allah, jadi berusahalah terus berusahalah terus supaya kesejahteraanmu menjadi sempurna. Kalian sudah diselamatkan oleh Allah. Kita sudah menerima keselamatan, karena itu apapun yang kita akan kerjakan tidak lagi berkaitan dengan keselamatan yang sudah kita terima dari Allah, tetapi merupakan satu usaha atau pekerjaan kita yang akan menyempurnakan, mendatangkan kesejahteraan bagi kita sampai sempurna. Hal-hal yang baik sudah baik, Tuhan tambahkan lagi. Hal-hal yang sudah baik, Tuhan tambahkan lagi. Tentu saja harus ada proses, tentu saja ada hal-hal yang berkaitan dengan ujian dalam setiap perjalanan kita. Nah, dalam pekerjaan work in apa yang Tuhan sudah lakukan, dikatakan kita semua sudah diselamatkan oleh Allah, maka saya diingatkan kembali tentang satu kata tetelestai yang kita semua tahu, percaya, it is finished. Tetapi ini juga menjadi dasar di mana setiap kali saya merenungkan kesempatan apapun yang saya terima dari Tuhan untuk melayaninya, sebagai satu bagian yang saya kerjakan dengan kerelaan Roh Allah di dalam kita. Melalui Ibrani 12 dikatakan itu sebagai perlombaan yang diwajibkan bagi saya. Perlombaan yang diwajibkan bagi saya. Nah, perlombaan iman dan kasih yang diwajibkan ini seperti seorang pelari yang harus menempuh target 100 meter ke depan, lari cepat ataukah lari maraton berapa kilo ke depan, dan dimulai dengan garis start. Tapi yang unik dan yang penting buat kita ketahui, bahwa garis start di mana kita pijak itu sekaligus adalah garis finish. Siapa yang telah sampai di garis finish adalah Tuhan Yesus yang berkata, it is finished. Kita memulai segala sesuatu dari semua yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Seluruh perjuangan iman, perjalanan hidup rohani kita dimulai dari segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Apapun, saudara, sekalipun itu namanya peperangan rohani. Kita dalam hari-hari ini, saya juga terus menaikkan doa peperangan, saudara. Mengapa? Karena saya tahu hari-hari ini bangsa dan negara kita sedang dalam kondisi krusial. Sedang dalam kondisi hal-hal yang sedang gawat, saudara, di dalam dunia politik yang akan menentukan nasib bangsa kita ini ke depan. Sedangkan dari sejak kemerdekaan, kita sebagai gereja Tuhan, saya percaya kita sudah menjadi bagian dari keselamatan bangsa ini. Kita berdiri, gereja Tuhan berdiri bagi bangsa ini. Dan ternyata semua ini selalu harus ada proses. Dan hari-hari ini, saudara, kita sedang dalam doa sepakat bersama-sama. Seakan-akan kita berperang. Seakan-akan kita dapat menentukan siapa presiden kita ke depan. Seakan-akan kita dapat menentukan bagaimana nasib bangsa kita ke depan. Kita memerangi segala kuasa-kuasa roh jahat di udara. Iya, betul, saudara. Kita berperang. Tapi kita tahu sekalipun kita punya perbedaan pilihan. Hari-hari ini ada yang sudah melarang kita berdoa atau kita berfoto selfie di gereja atau di tempat ibadah dengan menunjukkan angka 1 atau angka 2 ada angka 3. Bahkan trending topik berapa hari ini ada angka 4, saudara. Angka 4. Nah, ini ada artinya semua. Nah, kita mendoakan ini semua. Kita mendengar ada banyak usaha untuk membuat Pilpres ini kacau atau juga gagal. Dan berbagai macam hal-hal ke depan. Kita berdoa. Saya menaikkan doa peperangan juga. Apa yang kita lakukan? Kita melawan tipu-tipu daya iblis di udara yang
akan mempengaruhi orang-orang yang hati nuraninya sudah tidak benar dan jahat, saudara. Sehingga sebagaimana para ulama dan Romo Magnus, saudara ya, menyatakan kita tidak sedang memilih seorang presiden saja, tetapi kita sedang memilih atau mencari seorang yang baik yang memimpin, karakter yang baik yang memimpin, saudara. Nah, karena itu hal seperti ini juga seakan-akan kita sedang dalam saat krusial berperang doa siang malam, sedangkan secara iman dan pikiran kita juga kita tahu bahwa kita sudah berdoa untuk seorang pemimpin dan Tuhan hari ini pun sudah menetapkan siapa yang menjadi pemimpin negara ini berikut. Tapi itulah sebabnya apapun yang kita lakukan, kita melakukannya didasari atas apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dia yang sudah mengalahkan segala kuasa si jahat. Dalam kaitan dengan pemerintah, saya sangat percaya bahwa Roma pasal 13, Allah telah selalu memilih pemerintah, menetapkan pemerintah kita khususnya di Indonesia sebagai hamba Allah yang tidak dengan sengaja atau tidak dengan kebetulan memegang pedang untuk mengatur, menegakkan keadilan di atas bangsa ini. Itu sebabnya saya percaya Roma pasal 13 ini bahwa Tuhan menetapkan sekalipun bahkan orang pemerintah yang tidak takut akan Tuhan pun suatu saat memang ada masanya Tuhan menampilkan orang-orang seperti ini untuk memproses kesempurnaan kehidupan iman dan kasih gerejanya di mana negeri gereja itu ada, di mana di negeri mana, di negara mana gereja itu ada. Nah, saudara yang terkasih, saya percaya hal ini. Allah memulai segala sesuatu di dalam kita. Sehingga apa yang kita lakukan, kita bekerja atas apa yang Allah sudah kerjakan bagi kita. Kita disembuhkan dari semua sakit penyakit karena Yesus sudah menanggungnya bagi kita, saudara. Dan itu sebabnya seluruh perjalanan kita ini sesungguhnya baik ada di gunung, di lembah, sebagaimana lagu pujian yang kita ketahui, atau juga baik di dalam keadaan suka atau duka, baik seperti Paulus katakan dalam sukacita, kemenangan, atau di dalam penderitaan, sama saja bahwa seluruh perjalanan yang hidup kita ini sedang mengalami sebuah proses di mana kita menjadi seperti Yesus. Alkitab versi BIMK juga berkata demikian. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 19, kasih dijadikan sempurna dalam diri kita. Kasih itu sudah sempurna, saudara. Yang ada Yesus yang di dalam kita sudah sempurna. Tetapi kasih kita kepada Allah dan kepada sesama kita disempurnakan melalui kasih yang sempurna ada di dalam kita. Seperti lagu yang kita nyanyikan, kasih yang sempurna telah kuterima darimu, ya, bukan karena kebaikanku. Ya, saudara, kasih yang sempurna itu sudah ada di dalam kita. Agar supaya kita mempunyai keberanian pada hari pengadilan. Ternyata, saudara, ada satu proses perjuangan antara, saudara, berani atau takut, berani atau terintimidasi. Sehingga ada faktor, kalau dikatakan kita punya keberanian, berarti ada banyak orang percaya yang hidup dalam ketakutan, saudara. Bahkan sampai kepada hari pengadilan. Kita akan mempunyai keberanian sebab hidup kita di dunia ini sama seperti hidup Kristus. Jadi ketika kita terus hidup sebagaimana Kristus hidup, saudara, keberanian itu ya akan terus mengalir dan berjalan di dalam kehidupan kita. Kita dengan berani berkata, kita berani dengan menghadapi kehidupan, apalagi kematian. Orang yang ayat 18, orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut. Sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Jadi nyatalah bahwa orang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna kalau orang itu takut menghadapi hari pengadilan.
Kita mengasihi sebab Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara, saya mau tekankan tentang rasa berani dan takut ini. Perasaan takut ini, saudara, bukan saja nanti di hari pengadilan, tapi sepanjang kita membiarkan banyak intimidasi, banyak roh-roh yang atau suara-suara yang bukan dari Tuhan pastinya, yang dari pekerjaan iblis yang selalu ingin mengintimidasi, menekan kita di dalam segala gerak kita, saudara. Kita sudah baik-baik dalam pelayanan pun pasti akan ada kata-kata negatif. Kita sudah dengan tulus memberi pun pasti ada orang yang akan berbicara negatif, saudara. Itu sebabnya fokus ini saya mau sampaikan untuk setiap kita akan sore ini akan diingatkan kembali bahwa kita tidak perlu takut sebab ada satu alasan bahwa kita tinggal di dalam kebenarannya. Kita tinggal di dalam kebenarannya. Di dalam Roma pasal 8 saya bacakan ayat pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Penghukuman dalam hal apa, saudara? Jelas nanti di hari pengadilan kita menerima upah dari kesetiaan kita kepada Tuhan dan tidak ada penghukuman. Tetapi dalam penghukuman yang sedang continuous, sedang berjalan bagi dalam kehidupan kita, disebutkan dalam bahasa Inggrisnya bahwa there is no condemnation, ya. Tidak ada no condemnation, tidak ada penuduhan in those who are in Christ Jesus. Di dalam setiap orang yang ada di dalam Yesus, tidak ada dakwaan, tidak ada penuduhan. Ternyata hal inilah yang kita perjuangkan hari lepas hari, saudara. Dan bagaimana kita bisa hidup melayani dengan sepenuh hati tanpa takut apa kata orang, apa kata mereka. Paulus juga mengkategorikan siapa saja yang akan menjadi penuduh atau hakim atas dia. Rasul Paulus pernah berkata demikian, saudara. Aku nggak peduli, ini bahasa bebasnya yang saya sampaikan. Aku nggak peduli apa katamu. Atau kalau kamu juga berkelompok atau membicarakan dengan orang lain, aku pun tidak peduli dengan kata kalian. Aku pun tidak peduli dengan kata semua orang, masyarakat. Bahkan Paulus katakan, aku juga nggak peduli dengan pikiranku. Saudara, pikiran kita sendiri seringkali menuduh, mendakwa. Kita berjuang dengan pikiran kita. Jiwa kita, saudara. Pikiran bagian dari jiwa kita. Sehingga kita berkata di Mazmur 103, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, jangan melemahkan dirimu sendiri. Hai jiwaku, ingatlah segala kebaikan Allah. Hai jiwaku, kamu itu. Ingatlah bahwa engkau, hai jiwaku, ingatkan bahwa engkau itu adalah orang pilihan Tuhan. Mazmur 103 gambarannya seperti itu. Bahwa engkau sudah ditebus. Bahwa engkau sudah diampuni. Bahkan engkau sudah diangkat dari lubang kubur. Ingat itu semua, saudara. Sehingga lahir lagu Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Hai jiwaku, jangan takut. Itu sebabnya bagaimana kita harus menjalani semua hal ini dengan suatu kesadaran penuh bahwa kita disempurnakan. Galatia 5, ya saudara, ayat 4. Ini ada beberapa terjemahan saya sampaikan ketika kita kembali dibawa oleh tipu daya iblis untuk masuk dalam legalitas lagi. Masuk di dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Karena hal-hal seperti ini terjadi di dalam kehidupan kita dan jemaat khususnya. Kalau doanya nggak dijawab, dia akan bertanya, apa salahku ya? Apa yang kurang? Apakah jam doaku yang kurang? Kalau ada kecelakaan atau ada hal yang salah dalam diri kita, kita mulai bertanya-tanya, ada apa ini aku? Aku salah apa? Sehingga seringkali bahwa kita kembali, sehingga kita dibawa kembali, digiring pelan-pelan untuk, ternyata kamu kurang. Kalau doa tuh harus kamu berpuasa. Kamu ternyata masih menyimpan dosa ini, dosa itu. Oke, tentang dosa, kita sudah tahu caranya bahwa kita minta pengampunan dan diampuni.
Tapi tuduhan itu akan terus mencari jalan untuk menekan kita. Sampai kita merasa, iya aku nggak layak. Iya aku nggak layak. Lalu kita kembali memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan the law atau juga hukum-hukum Taurat. Itu sebabnya Rasul Paulus kepada jemaat Galatia menuliskan hal ini, saudara. Galatia 5 ayat 4 ini dalam terjemahan lama TL di sana. Maka kamu yang hendak dibenarkan oleh Taurat itu sudah bercerai daripada Kristus. Kalau kamu mau dibenarkan oleh Taurat itu dengan menjalankan agamawi kembali kepada Taurat itu artinya kamu sudah bercerai dengan Kristus. Kamu terkeluar daripada anugerah Allah. Terjemahan baru edisi yang kedua nih, yang baru. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan pembenaran melalui hukum Taurat, kamu hidup di luar anugerah. Ada banyak peringatan Rasul Paulus untuk tidak kembali kepada hal-hal lama, hal-hal yang berkaitan dongeng ini dan dongeng itu, hal-hal yang berkaitan jangan makan ini, jangan makan itu. Saudara, Paulus mengingatkan karena selalu saja iblis akan menyeret kembali masuk ke dalam cara-cara bagaimana manusia dengan usahanya sendiri untuk mencari pembenaran dari Tuhan. Di dalam bahasa Inggris, ya, di dalam reverse version, ya, English reverse version dan juga contemporary version, saya bacakan, if you try to be made right with God through the law, jika kamu mencoba untuk menjadi benar di hadapan Allah melalui Taurat, melalui hukum, melalui apa kata orang, melalui hal-hal agamawi, maka dikatakan your life with Christ is finished. You have left God's grace. Maka hidupmu bersama Yesus berhenti, selesai. Artinya kamu kembali menyerahkan diri kepada hal-hal di luar Yesus. Yesus sudah lakukan yang terbaik buat engkau. Tapi engkau kembali kepada usaha sendiri untuk membenarkan diri di hadapan Tuhan. You have left God's grace. Engkau sudah meninggalkan anugerah Allah. Dalam kontemporari dikatakan, and if you try to please God by obeying the law, dan jika kamu berusaha menyenangkan Allah dengan mentaati hukum saja, hukum Taurat, you have cut yourself off from Christ. Engkau sedang memotong dirimu sendiri dari Kristus. Engkau sedang memutuskan dirimu sendiri dari Kristus and His wonderful kindness. Dan kasihnya, kebaikannya yang luar biasa, kita sedang keluar. Itu sebabnya hari ini sesungguhnya saya ingin menyampaikan hal ini, saudara. Sehingga Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 nanti kita akan baca 1-8 atau sampai pasal yang ke-10, saudara. Karena hal ini saya renungkan dan saya juga mengalami satu hal yang luar biasa untuk diingatkan melalui ayat ini, saudara. Jadi ayat ini sudah berbicara terlebih dahulu kepada saya dan dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Pokok anggur yang benar, the true wine. Dalam Yohanes 15, I am a true sprouting wine and the farmer who tends the wine is my father. Aku adalah pokok anggur yang benar. I am the true wine and my father dikatakan is husbandman. Bapakku adalah pengusahanya. Kata pengusaha itu ditulis dengan husbandman juga. Adalah seorang yang laki-laki yang seperti seorang suami yang baik. Yang merawat istrinya sebagaimana kebun anggur itu atau pokok atau pohon anggur. Seperti suami merawat istrinya. He cares for the branch connected to me by lifting and propping up the fruitless branch and pruning every fruitful branch to yield a greater harvest. Saya bacakan ini dari Passion Translate. Tapi saya mau bacakan ayat pertama kedua ini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Husbandman. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kata dipotong ini, saudara,
yang menjadi sebuah kata yang gampang sekali dibelokkan oleh pikiran kita sendiri atau pikiran orang-orang yang hanya mengandalkan keahlian dalam seperti ahli Taurat, kitab yang mulai mengabaikan kasih karunia. Ini dengan gampang kata-kata dipotong ini menjadi sebuah kata penghakiman. Kata di mana yang memberikan rasa khawatir dan rasa takut. Sedangkan dalam ayat berikut dikatakan, akulah pokok anggur, ayat 1-8, yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap yang ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan kembali mengingatkan, kamu memang sudah bersih. Sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku yang dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Ayat 9-10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Tinggal di dalam kasihnya, saudara. Nah, sampai ayat ke-10 ini ya. Ada sampai ke ayat 1 perikop ini sampai ayat 10 ini juga. Paling tidak ada 10 kata tinggal ini, saudara. 10 kali diucapkan, ini menjadi penting buat kita. Kata kuncinya ternyata semua itu yang kita tadi renungkan dari awal. Kata kuncinya adalah tinggal di dalam dia, saudara. Dan karena itu berkaitan dengan Yohanes 15 ayat 16. Bukan aku yang memilih kamu, tetapi kamu bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu, dikatakan menetapkan kamu. Sebuah ketetapan yang diucapkan oleh Allah dan dilakukan oleh Allah dan didasari dengan kedaulatan Allah, yaitu melalui kuasa darah Yesus yang tercurah untuk mengampuni dosa, melalui Roh Kudus yang diturunkan bagi kita sebagai meterai. Sehingga kata ditetapkan ini sebagai sebuah surat ketetapan. Ada cap, ada tanda milik Kristus yang tidak pernah dapat dihapuskan oleh apapun yang datangnya dari dunia ini. Kamu telah kutetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Jadi untuk kita dapat pergi, yaitu dipenuhi dengan rasa syukur dan dipenuhi dengan belas kasihan terhadap orang lain, dipenuhi dengan rasa syukur untuk menyampaikan kabar baik, itu datang dari Tuhan. Itu datang dari Roh Kudus. Lalu juga untuk berbuah, itu juga sudah menjadi ketetapan dari Roh Allah sendiri. Ketetapan dari Allah Bapa sendiri. Sehingga kita perlu renungkan dari Yohanes 15, ini yang ayat pertama, bahwa Yesus adalah pokok. Kita mengingat dua kata ini, saudara. Yang pertama adalah Yesuslah sebagai pokok. Dan kitalah cabang atau ranting-rantingnya. Dua hal ini, saudara. Dan kita akan melihat Yesus sebagai pokok. Dia adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah batu karang yang teguh. Sehingga waktu kepada Petrus sebelum gereja lahir, Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan sebuah kata nubuatan juga. Profetik tentang bagaimana nasib dari murid-muridnya. Aku akan mendirikan jemaatku, yaitu kamu semua, di atas batu karang ini.
batu karang yang teguh. Dan alam maut tidak akan merenggutnya, tidak akan mengalahkan, saudara. Sehingga Yesus menjadi batu karang dan gereja Tuhan juga sesungguhnya adalah kekuatan batu karang untuk semua orang dapat menerima ya kekuatan ilahi dari Allah dan menerima segala berkat dari Allah. Tapi Yesuslah batu karang kita yang teguh. Ya, kita punya lagunya itu. Mami saya mengajarkannya dari sejak saya kecil. Batu karang yang teguh, engkau perlindunganku, dan seterusnya. Dan Yesus katakan juga tidak mungkin digoncangkan. Dalam Ibrani semua yang lain nanti akan digoncangkan. Tadi saya katakan tentang keadaan bangsa dan negara kita mungkin akan ada goncangan-goncangan. Tapi orang percaya hidup dalam hal yang berbeda, saudara. Bahwa semua bisa bergoncang, tapi gereja Tuhan, orang percaya tidak akan digoncangkan. Yesus menjadi pokok itu sebenarnya adalah bagian dari akses pintu. Ya, Yesus itu menyatakan 7 kata tentang aku, saudara. Dan bagian terakhir sebelum ditangkap, dialah mengatakan, Yes, aku ini pokok anggur. Yang lain dia berkata, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik. Dan 7 perkataan aku ini, saudara. Dan sebelum dia ditangkap, dia menyatakan, akulah pokok anggur yang benar. Pokok ini artinya dia ingin mengingatkan, jangan takutlah kira-kira ketika nanti dia akan ditangkap. Jangan takut, dan ternyata hanya Rasul Yohanes yang masih bertahan di depan salib bersama Maria, ibu Yesus. Akulah pokok. Karena apa? Karena Yohanes saya percaya menangkap pesan ini. Bahwa ada aliran-aliran ketika kita melekat kepada pokok. Akan ada aliran yang menguatkan kita yang tidak akan mungkin digoncangkan, diputuskan oleh kekuatan apapun. Nah, melalui Yohanes 15, akulah pokok ini, Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa dia datang untuk menyelesaikan apa yang the law, tadi kita baca the law, Taurat tidak bisa selesaikan. Yesus menyelesaikannya. It is finished. Yesus juga ingin menyatakan bahwa dia memberikan pengampunan yang tidak mungkin manusia capai melalui usaha apapun. Dia, Yesus sebagai pokok, dia sudah menyediakan, memberikan apa yang manusia tidak bisa capai melalui usahanya sendiri untuk datang kepada surga. Lalu dikatakan juga bagian dari kata pokok ini adalah Yesus ingin menekankan, menegaskan bahwa dia mengembalikan kita ini kepada hakikat asli kita. Manusia telah jatuh dalam dosa dan upah dosa itu adalah maut. Kehilangan kemuliaan Allah. Tapi bersyukurlah bahwa Yesus mengembalikan, membawakan manusia kembali kepada kemuliaan, pada hakikat aslinya. Sehingga dengan melekat pada pokok inilah, kita dapat tetap penuh dengan kekuatan, dengan sumber, dengan aliran dari sumber kehidupan, dialiri kehidupan dan menghasilkan buah. Tapi ketika tadi dikatakan ada ranting yang tidak berbuah yang akan dipotong, kata-kata ini seringkali mengganggu kita. Itu sebabnya saya ingin kita melihat kata-kata ini, kata dipotong ini. Dalam beberapa terjemahan yang lain dituliskan diangkat. Nanti kita lihat ayatnya, saudara. Tetapi ketika kita memahami bahwa kita ini adalah kebun anggur. Israel itu selalu dikonotasikan dengan kebun anggur bagi Allah, saudara. Ya, di dalam banyak pernyataan firman Tuhan tentang kebun anggur, di Mazmur dikatakan juga tentang kebun anggur. Lalu di Yesaya 5 ayat 7 juga tentang kebun anggur. Allah ingin mendapatkan anggur yang manis, tapi yang dihasilkan adalah yang asam, saudara. Yang dihasilkan bukan. Allah ingin keadilan dari kebun anggur itu. Tapi yang dihasilkan adalah ketidakadilan. Itu sebabnya tentang kebun anggur ini sudah ditegaskan beberapa ayat dalam perjanjian lama. Di Hosea pasal 10. Di Yesaya pasal 5 tadi. Di Yehezkiel pasal 15. Di Yeremia pasal 2, saudara. Di sana menuliskan bahwa
kita orang percaya ini sebagai kebun anggur. Tapi yang hari ini sebagai jemaat perjanjian baru, kita dapat mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus sendiri berkata, jangan takut, Bapakkulah pengusahanya. Jangan takut, Bapakkulah petaninya. Petani anggur itu adalah Bapakku, husbandman, wine dresser. Sehingga kata dipotong itu, kalau kita lihat dari bahasa aslinya adalah aero, saudara. Aero itu lift up, propping up. Lift up, propping up. Dari situ kata itu kita mendapatkan kata aerodinamis. Ya, saudara. Ada satu pergerakan yang mengangkat. Jadi kalau mobil atau motor itu selalu akan membentuk body atau kendaraan itu pesawat yang dimana bodinya itu tidak menghalangi ketika pesawat itu akan naik, saudara. Sehingga harus ada bagian-bagian yang disebut aerodinamis yang dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat membelah udara seperti itu dan mengangkat pesawat itu naik, saudara. Nah, dengan kata inilah maka kita melihat bagaimana sesungguhnya ternyata ranting yang tidak berbuah itu tidak sepenuhnya dipotong, saudara. Dalam beberapa terjemahan bahasa Indonesia memang sebagian besar berkata dipotong, tapi sebagian juga cut off, dipotong, tapi juga sebagian berkata lift up, propping up. Nah, ketika kita mempercayai bahwa Allah kita adalah Bapa yang husbandman, yang baik, maka kita harus mempercayai bahwa Dia tidak akan memotong sedemikian rupa sehingga kita tidak berbuah. Dia angkat, dia topang. Jadi petani anggur itu ketika dia membersihkan anggur, dia akan melihat ranting yang tidak berbuah. Ternyata ranting-ranting yang itu yang tidak berbuah adalah ranting yang tertunduk, ranting-ranting yang sebenarnya harusnya di atas menerima daunnya menerima sinar matahari, tapi oleh karena angin atau apapun juga ranting itu tertunduk dan bahkan sampai ke tanah, lalu dikotori dengan debu ketika ada air hujan kotor, sehingga jelas ranting seperti ini tidak akan pernah dapat berbuah lagi. Itu sebabnya petani anggur melihat hal ini dan mengangkat. Dia sudah menyiapkan ember, ada kain lap, ada tali-tali pengikat. Sehingga ranting yang demikian tidak dipotong, tapi dibersihkannya daun-daunnya, lalu diangkatnya, diikatkan kembali kepada bagian-bagian yang tinggi, sehingga daunnya akan menerima kehidupan lagi, menerima sinar matahari. Demikian tradisi ya yang dilakukan oleh petani Yahudi pada saat itu, sehingga kita mengaminkan apa yang Matius 12 ayat 10 atau juga di dalam perjanjian lama ayat ini sudah disampaikan juga, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Sampai setiap kita terus berjalan dalam kemenangan, keyakinan, sukacita, tidak dengan rasa takut, mendengar, menghadapi apapun juga percaya, karena kita tahu kita berurusan secara pribadi dengan Allah kita. Kita melakukan segala sesuatu di hadapan manusia sama seperti kita melakukan segala sesuatu di hadapan Allah. Terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Lalu ayat Mazmur pasal 5:34 dikatakan, ayat 18, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, kita berlanjut dari dua hal tadi pokok, dan kita adalah carang, kita adalah ranting anggur itu, saudara. Kita melihat syarat atau bagaimana berbuah. Ketika sudah diangkat, saudara, oleh tangan kasih Bapa sebagai husbandman, maka kita sudah menerima kembali kehidupan, diperbaharui kembali. Lalu kita harus tinggal di dalam Dia. Ada 10 kata tinggal dalam 10 ayat itu, saudara. Dan kata tinggal ini aslinya berkata meno.
tinggal. Saya mau ajak kita merenungkannya. Meno atau tinggal itu berarti juga berdiam, hidup bersama satu rumah. Dia tinggal di dalam kita. Roh Kudus yang maha besar itu saudara ada di dalam kita. Itu kesadaran yang seharusnya selalu setiap detik ada dalam hidup kita. Kita ini hidup bersama. Saya menyadari saudara, ketika saya melakukan dosa yang saya dari kenakalan atau kejahatan atau kelakuan saya sadari bahwa saya lakukan. Saya tidak lakukan sendiri. Di dalam saya tetap tidak pernah keluar yang namanya Roh Kudus. Dan ketika saya lakukan dosa, saya berpikir salah, saya berkata salah, saya berbuat salah. Roh Kudus yang di dalam kita tidak keluar. Dia harus melihat diri kita yang terus melakukan hal-hal yang salah itu. Sehingga ada kata Roh Kudus berduka di dalam kita. Mengapa? Karena dia hidup bersama. Dia tidak pernah tinggalkan. Perjanjian baru bagi kita adalah bahwa Roh Kudus tinggal bersama kita selama-lamanya. Satu rumah. Tubuh kita adalah bait dari Roh Allah. Bait dari Roh Allah. Roh Allah berdiam di dalam kita. Kata meno berikut ditulis dalam bahasa Inggris stay. Saya pilih dalam beberapa banyak bahasa Inggris. Itu artinya berhenti. Berhenti itu artinya tidak kemana-mana lagi. Stay, tinggal. Diam, tinggal diam. Stay juga berarti bertahan. Sekalipun ada dorongan, ada singa yang mengaum-ngaum tidak mundur-mundur. Tapi tetap ada lingkaran di dalam lingkaran kasih Tuhan. Sebab singa yang mengaum itu, singa yang ompong. Dia berjalan keliling karena dia tidak bisa masuk teritorial yang uh, yang Tuhan sudah buat kita. Perlindungan Tuhan, Gosen yang Tuhan sudah buat dalam kita. Kita tidak perlu beranjak kemana-mana. Tetap stay, itu kata stay. Tentang kata tinggal atau meno. Dwell. Dwell ini artinya tinggal. Dapat dengan tenang. Beristirahat. Sambil memikirkan, merenungkan, membahas dengan dalam. Itu sebabnya Mazmur pasal 1 dituliskan diawali dengan berbahagialah ayat 1-3, diakhiri dengan berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Sehingga berikutnya apa saja yang perbuatnya berhasil, berbahagia dan berhasil ketika kita bersama meno tinggal di dalam dia dengan merenungkan firman, membahas dengan dalam. Kita mendengar kata ini, saya selalu mencatat kata-kata yang baru. Saya mulai merenungkan, saya mulai mencari ini konteksnya apa. Saya mulai merenungkannya dan saya mulai mengingatnya dan mengaplikasikannya, dan kalau ada kesempatan saya dapat membagikannya. Ya, memikirkan, merenungkan. Lalu kata meno juga adalah abide, tetap ada, tunduk, patuh, siap sedia. Jadi ketika kita tinggal, kita itu siap. 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 Kata siap ini sudah tren ya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Shalom Pak Joni, apa kabar? Siap. Baik. Pak Komingguan bagaimana? Siap. Baik. Bagaimana? Siap. Siap. Sumpah kita siap. Ya, itulah kalau orang melakukan kebenaran firman Tuhan dan menerima teguran selalu dengan siap seperti hidup gaya militer, saudara, maka kita akan menemukan orang-orang yang selalu siap untuk melayani, patuh, tunduk ya di dalam situasi apapun juga. Kata meno tinggal, kata juga berarti juga remain, tetap dalam ingatan, tetap ada jejaknya. Ingatlah segala kebaikan Allah dengan tinggal, ya, tinggal di dalam dia, kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Tetap dalam ingatan kita dan kita menjadi kuat lagi. Yang berikut dikatakan continue, keep on moving, ya, keep on moving, ya, move on, terus tersambung, berlanjut, melestarikan. Jadi ada satu keberlanjutan. Kehidupan kita tidak berhenti di satu titik, tapi kita terus melanjutkan perjalanan hidup kita sepanjang kita masih bernapas. Karena itu saya akan katakan bahwa saya ini sudah berbuah. Bapak Ibu juga jangan peduli atau pikirkan tentang, oh aku ini hanya seorang pendoa, aku hanya melayani sekolah minggu, aku hanya aser, aku hanya lakukan, aku hanya ibu rumah tangga, aku hanya mendidik anak-anakku saja. Saudara,
kita semua ada di dalam sebuah ketetapan Tuhan. Aku telah menetapkan kamu. Oke. Maaf, saya kehilangan ini ya. Sebentar, maaf. Baik, maaf. Kita akan tetap ada di dalam satu rancangan Tuhan, kasih anugerah Tuhan. Ya. Sorry, saya kehilangan halamannya. Saya balik kembali ke halaman, Pak Ibu. Ada gangguan tadi, ada telepon masuk. Ya, saya sudah berbuah. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup saya, eh, ada banyak lagu, saudara, tentang aku berubah, sungguhku berubah. Kita berubah dulu, selanjutnya kita berbuah. Perubahan dan perbuahan itu berjalan terus. Ketika lagi kita tertunduk dan tidak ada lagi, seakan-akan tidak ada buah, Tuhan angkat lagi dan dia ikatkan kita lagi dan kita hasilkan buah, dia bersihkan kita lagi, kita menerima buah-buah sampai kemudian seluruh perjalanan hidup kita ini seperti menjadi seperti Yesus. Kalau yang terakhir, saudara, meno atau tinggal ini sama dengan kata rest juga, ya. Rest, ya. Datanglah kepadaku, come to me, all you who are weary and burdened, I will give you rest. Saya akan memberikan kamu kelegaan. Datang kepadaku. Artinya Tuhan mengingatkan kamu itu jangan kemana-mana. Ya, seperti tadi dikatakan, kamu itu tinggal. Kamu itu stay. Kamu itu jangan kemana-mana. Jangan pikirkan yang lain. Pikirkan hal-hal yang terbaik. Kamu harus siap sedia juga. Walaupun tidak baik. Walaupun kamu sedang kondisinya tidak baik. Tapi jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berhenti untuk menyampaikan kabar baik. Kamu harus ingat bahwa semua perjalanan hidupmu, lihat kebaikan Tuhan bagaimana. Tuhan begitu dahsyat dalam hidupmu. Selanjutnya tinggal pergi, berjalan terus. Kehidupan masih berjalan sepanjang kita masih bernapas. Dan kamu akan datang kepadaku. Dengan segala bebanmu, aku akan memberi kelegaan. Rest, ada 4 kata di sini. Reposisi, enable, stay, and trusting. Dalam semua pergumulan saya ingin mengajak Bapak Ibu, dalam pergumulan apapun sampai hari ini, saya ingin mengajak kita kembali, posisikan kembali diri kita. Mungkin kita goncangan apapun, persoalan apapun, membuat kita bergeser, saudara. Bergeser dari keyakinan-keyakinan, ketekunan kita selama ini. Tapi kembali kita diingatkan, bergeser kembali atau datang kepada Tuhan. Kembali ingat segala yang Tuhan lakukan yang terbaik dari hidup kita. Kita tidak bisa keluar dan mengerjakan sendiri, mengusahakan keselamatan dengan perbuatan lagi. Tidak, saudara, karena keselamatan sudah ada dan kita kembali mengerjakan apa yang Allah Tuhan sudah kerjakan. Move in di dalam kita, work in di dalam kita. Kita kembali work out, menghasilkan hal-hal yang terbaik buat Tuhan. Ada kemampuan, ada kesiapan, saudara, enable dan stay. Stay itu kita belajar untuk ada tetap. Kalau saya bilang sama anak saya waktu kecil, stay there. Tinggal di sini sebentar. Papi beliin kamu di sana sesuatu, nanti papi balik lagi, kamu tinggal. Dan dia akan tinggal karena dia tahu papinya akan kembali dan membawa sesuatu untuk dia. Trusting, reposisi, unable, Tuhan memampukan kita untuk kita tetap teguh di dalam Dia dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mau mengajak kita berdoa sebentar. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu untuk kebenaran firman-Mu. Dan terima kasih bahwa hari ini kami masih dapat bersama dalam segala situasi kami. Apapun yang terjadi, kami bersyukur tidak ada seorang pun yang dapat menjadi hakim atas pikiran kami, atas perbuatan kami, atas perkataan kami, Tuhan. Tapi Engkaulah hakim dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat kembali dikuatkan, diteguhkan oleh karena kasih-Mu, Tuhan. Oleh karena kuasa-Mu yang di dalam kami, oleh karena rancangan-Mu yang indah, yang baik dalam hidup kami. Terima kasih, Bapa. Saat ku tak
melihat jalanku saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami, keluarga kami, untuk bungkus dengan kasih anugerah-Mu senantiasa. Kami tahu kami sudah ada di dalam perlindungan siang dan malam, kasih anugerah siang dan malam, dan biarlah setiap kami sadar sepenuhnya. Kesadaran kami lebih besar bahwa Engkau ada di dalam hidup kami, daripada kesadaran akan hal-hal yang menakutkan, kesadaran akan dosa sekalipun. Biarlah kami kuat dalam kesadaran kami bahwa Engkau ada, selalu ada di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih hambanya Pendeta Rodi Menat sudah menyampaikan isi hati Tuhan ya. Bang, ini judulnya walk out and walk in ya. Jadi bekerja di luar juga harus bekerja di dalam ya. Kita harus seperti kita dalam bekerja ya. Kita nggak pernah mengeluh, tidak pernah lelah. Selalu kita ada tujuan ya, tentunya untuk mencari uang untuk kehidupan. Tapi ada sebuah pujian, terkadang kita lelah ya, kalau untuk apa? Melayani. Nah ini yang repotnya ya. Padahal ada sebuah pujian yang mengatakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Amin. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan. Ya, kita harus ingat Roh Kudus yang memberi kita kekuatan. Karena di Roma 12 ayat 11, hendaklah rohmu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, siapa sih yang melayani kita terlebih dulu? Ketika kita bangun pagi, ketika kita masih sehat, ketika kita masih boleh bekerja dan boleh berhasil beruntung. Siapa sih yang memberi segalanya sesuatunya itu kalau bukan Tuhan Yesus? Amin. Ya, kita harus sadar ya, harus sadar diri ya. Kita harus introspeksi diri juga ya. Kenapa kita tahu ya, Matius 22 ayat 14, kita ini bukan hanya terpanggil, tapi kita jadi orang pilihan Tuhan. Amin. Bahkan Kolose 3 ayat 23 yang mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Ini harus kita utamakan di dalam setiap kehidupan kita. Karena Ulangan 6 ayat 5 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Ya. Tadi pagi saya ada dengar khotbah yang bagus sekali. Kadang manusia ini mengasihi diri sendiri ya, mengutamakan juga diri kita sendiri ya, mengutamakan Tuhan terlebih dulu. Terlebih lagi yang kedua kan kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita, baru kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Ya, kan firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Ya. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan melalui hambanya, kita berminat ya, segala sesuatu kita harus lakukan untuk Tuhan. Amin. Kita diberi, kita diberkati, kita dilindungi, disertai, bahkan diberkati terus ya, damai sejahtera sukacita yang melimpah ya.
sewajarnya kita membalas segala kebaikan Tuhan. Amin. Jangan ngulur-ngulur waktu ya. Kesempatan hidup kita ini kan hanya satu kali. 1 Petrus 4 ayat 2 mengatakan, supaya waktu yang sisa jangan kau pergunakan untuk dirimu sendiri, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi yang terus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita oleh percaya. Amin. Menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya anak mantu cucu kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kita meminta-minta ya, bahkan dia akan memberkati dengan kelimpahan berkat yang terus mengalir dalam setiap kehidupan kita. Orang yang percaya, orang yang mau melayani, orang yang setia, taat kepada Tuhan Yesus. Amin. Makasih Pendeta Dodi Menat, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya menjadi dampak ya buat kita semua ya. Kita rajin ya. Rajin terus melayani Tuhan. Rajin terus bersekutu dengan Tuhan. Karena saya selalu pegang itu Keluaran 19 ayat 5. Jika kau sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku sendiri, kau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa, karena Akulah yang punya kerajaan di bumi dan di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Joni Iskandar, satu pujian, belum doa syafaat, Opung Brahmana ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita angkat sebuah lagu lagi sebagai penutup firman sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Ya, kita nyanyikan sebuah lagu Yesus yang termanis buat jiwa. Yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwa, buat jiwaku, ku cinta Dia untuk selama-lamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus
termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Amin. Saya persilakan hambanya yang membawakan doa syafaat, Bapak Opung Brahmana Sembiring. Silakan. Terima kasih Pak Joni, Pak Pemunggat. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di sorga, sore menjelang malam hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu dengan puji syukur. Terima kasih buat kesatuan, kemurahan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan panjang pagi, hari, siang, sore, dan menjelang malam hari ini. Dan Tuhan telah memberikan kami dan juga kami. Tuhan berikan kesempatan untuk kami dapat berkumpul bersama, bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan sebagian firman Tuhan. Sebab itu Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu buat berkat-Mu pada sore dan malam hari ini. Kami menerima segala kebaikan-Mu, menerima firman Tuhan yang memberikan kuatan dan mengingatkan kami. Bapa, pada sore dan malam hari ini, di mana kami diingatkan agar kami tetap Tuhan senantiasa Tuhan melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Telah kami dapat melakukan seluruh pekerjaan kami, biasa apa yang kami lakukan, pekerjaan yang teruji dan berkualitas Tuhan. Sehingga Tuhan, dalam apa yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan, kerjakan, dapat menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan senantiasa menolong kami. Dan juga hamba-Mu Pak Dudi Menat Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau tetap urapi, Kau berkati, pakai dia lebih heran dari hari yang telah lalunya. Istri, anak, teman semua Tuhan Kau perlakukan memberkati, pelayannya Kau berkati. Begitu juga hamba Pak Joni yang sudah membawa kami, memimpin kami dalam pujian ini. Tuhan Kau berkati dia, pakai lebih heran dari hari yang telah lalunya. Berikan senantiasa kekuatan, kesehatan, suara yang lebih baik lagi senantiasa Tuhan, agar semua nyanyian pujian ini naik menjadi satu persembahan yang berbau harum di mezbah Tuhan. Kami mengucap syukur buat hamba-Mu Pak Komingguan yang Tuhan mengembalakan family ministry ini. Tuhan Kau berkati dia, kesehatannya tetap Tuhan prima, stabil, dan juga istri, anak, cumantunya semua Tuhan Kau tetap berikan usaha. Anak-anaknya juga Kau berkati, pelayan hamba-Mu Kau berkati. Begitu juga Pak Hendra, Tuhan Kau memberkati dia, memberikan kekuatan yang sempurna Tuhan. Nyatakanlah belas kasihan-Mu baginya, keluarganya, semua Kau berkati. Bagi kami semua yang hadir pada kesempatan sore dan malam hari dalam Tuhan ibadah kami, dalam Zoom ini Tuhan, satu persatu Tuhan, Engkau melawat bersama, memberkati. Kalau ada yang ada dalam kondisi lemah, Kau berikan kekuatan. Kalau kondisi kesehatan yang kurang fit, Kau berikan kesehatan yang sempurna. Dan kalau ada permasalahan apapun, Tuhan, Kau tolong Tuhan. Nyatakan belas kasihan. Dan bahkan saudara, teman-teman kami yang tidak sempat hadir, mungkin mereka kondisi mereka yang kami tidak dapat mendengar atau berita, terbatas mata kami untuk melihat dan mendengar berita kabar dari mereka. Tetapi apabila mereka dalam kondisi lemah, kuatkan, susah diburukan, kalau ada sakit disembuhkan, kalau ada permasalahan Kau berikan jalan keluar Bapa. Terima kasih Bapa surga. Kami tetap berdoa juga Tuhan buat apa ini ministry semuanya Tuhan, kalau ini senantiasa boleh berjalan dengan baik. Begitu juga Tuhan buat seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Tuhan Kau tetap memelihara, memberkati dalam pelayanan mereka, baik mereka sebagai Tuhan gembala, baik mereka sebagai penginjil, apapun yang Tuhan percayakan, Kau berkati, dan segala kebutuhan mereka Kau tetap sediakan Bapa. Kau memberkati mereka Bapa. Terima kasih buat seluruh anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Engkau melawat, memberkati seluruh keluarga kami masing-masing yang ada pada sore hari ini. Kami minta pemurahan, perlindungan, dan berkat untuk curah beri kami. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa negara kami, buat presiden, wakil presiden, semua jajaran di bawah presiden, kepala negara kami Jokowi Widodo. Bapa, Engkau perlihatkan memberkati, dan bahkan tugas-tugas yang mereka harus selesaikan sampai selesai tugas tanggung jawab mereka Oktober yang akan datang, Tuhan akan dapat diselesaikan dengan baik, dan bahkan mereka
tidak jemu-jemu untuk melakukan tanggung jawab mereka dan dengan penuh semangat dan gairah untuk Indonesia maju, untuk bangsa kami kesejahteraan bangsa kami. Sebab itu kami berdoa buat bangsa negara kami, untuk kesejahteraan bangsa kami Indonesia, untuk keselamatan bangsa kami, keamanan bagi bangsa kami. Bahkan Tuhan, pemilu yang sebentar lagi bulan Februari tanggal 14 akan diadakan pemilihan umum. Bapa kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar Tuhan campur tangan, biar semua keamanan, biarkan semua boleh terjadi dengan baiknya, dan pemimpin yang akan datang Tuhan agar dapat terpilih pemimpin yang baik dan bahkan lebih baik dari hari yang lalu-lalu Bapa, untuk memajukan bangsa ini, untuk Tuhan memikirkan rakyat bangsa Indonesia, tidak mementingkan dengan pribadi atau golongan, tetapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang ada di luar negeri sana, agar itu menjadi perhatian khusus bagi pemimpin yang akan datang untuk kemajuan bangsa kami Indonesia. Bapak, terima kasih Bapak surga buat kasih Tuhan. Kami tetap minta pemberian pelindungan bagi keluarga kami masing-masing. Memberkati kami Bapak. Terima kasih Bapak. Inilah segala permohonan doa kami pada sore dan malam hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam berkat nama Yesus Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kami rindu doa berkat disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Komengwan. Haleluya. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok kita akan beribadah kembali, yang melayani saya sendiri ya. Kita memasuki di awal bulan, lalu kita ada perjamuan kudus selesai ibadah. Dan temanya jamu jati kendi ya. Jadi kita harus dengar ini dari Pak Sutarjo ya. Temanya lucu ya, tapi ini ada 5 poin sebenarnya ya. Dan kita dengarkan ya apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita semua diberkati oleh jamu jati kendi. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Yohanes Sumarmo untuk memandu bincang-bincang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, terima kasih Pak Komengban. Terima kasih hambanya Pak Dodi Menat yang sudah memberkati kita semua.